Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan berikan soal dan juga pembahasan lengkap P3K tahun 2001 Al-Quran Hadis kelas 11 teman-teman sesuai FR bagian yang kedua. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran bagi teman-teman yang akan melaksanakan tes tahap yang ketiga guru pendidikan agama Islam SD, SMP maupun SMA teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman dan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soalnya. Nomor 11. Berbakti kepada orang tua sama nilainya dengan A. Jihad, B. Berbakti kepada guru, C. Sholat 5 waktu, D. Beribadah haji, E. Durhaka kepada guru. Jadi kita berbakti kepada orang tua itu sama halnya dengan jawabannya ada tepat adalah yang A, jihad. Kenapa yang jihad? Kita lihat pembahasannya teman-teman. Di mana yang sudah dikatakan di sini, orang yang berbakti kepada orang tua itu sama halnya dengan jihad, ya. Di mana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, diceritakan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu berikut hadisnya. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihadi faqala ahayyu walidaka qala na'am qala fa fihima fajahiz fahid. Artinya ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya masih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya." Jadi orang yang berbakti pada kedua orang tua sama halnya itu dengan berjihad atau berperang melawan orang kafir, teman-teman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selain berbakti kepada orang tua sama nilainya dengan jihad, hadis ini juga menegaskan posisi orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua punya kedudukan yang tinggi dan mulia, sehingga memperhatikan keduanya adalah yang utama. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan orang tua karena lewat keduanya lah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehidupan manusia selanjutnya. Jadi hubungan anak dan orang tua terus berlanjut hingga akhirat, ya. Jadi selain berbakti pada orang tua, ada beberapa amalan lain yang nilainya sama dengan jihad. Amalan tersebut adalah menegakkan sholat tepat waktu dengan berjemaah, berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu dan agama Allah tanpa pamrih dan selalu haus ilmu Al-Quran. Itulah jawabannya teman-teman. Kemudian di mana perintah berbakti kepada orang tua juga dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 23 teman-teman. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di mana artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ada keistimewaan dan perintah kita untuk berbakti kepada orang tua di dalam surah Al-Isra ayat 23. Baiklah, soal nomor 12. Implementasi hormat dan taat kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dapat dilakukan dengan A. Mengunjungi makamnya, B. Menangisinya, C. Meratapi kepergiannya, D. Membangun makamnya, E. Mendoakannya. Apa yang sebaiknya kita lakukan seandainya kita itu berbakti? Jadi berbakti pada orang tua itu baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal, kita tetap selalu berbakti. Kalau seandainya orang tua kita itu sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yaitunya adalah E. Mendoakannya. Kenapa mendoakannya? Kita lihat ya.
Sesatu kewajiban yang harus dilakukan seorang anak, yakni mendoakan kedua orang tua baik masih ataupun sudah meninggal. Kita bisa memohon kepada Tuhan untuk menempatkan kedua orang tua kita di tempat yang terbaik dan penuh perlindungan. Jadi seandainya orang tua kita itu sudah meninggal, yang terbaik yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Jadi bisa bilang inilah menjadi salah satu bakti anak kepada orang tuanya. Doa yang dipanjatkan oleh orang anak akan terus menemani orang tua. Walau kondisinya sudah meninggal, begitu juga sebaliknya. Jadi ada baiknya selalu mendoakan kedua orang tua sebagai bakti. Jadi apalagi yang harus kita lakukan kalau seandainya orang tua kita meninggal? Salah satunya adalah mendoakannya, dan yang lain adalah berkunjung ke kerabat dan teman orang tua kita. Cara lain berbakti kepada orang tua yaitu yang sudah meninggal, berkunjung dan bersilaturahmi ke kerabat dan teman yang dikenal baik oleh orang tua. Hal ini bisa membuat tali persaudaraan tetap baik walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah atas nama orang tua. Jadi bersedekah atas nama orang tua, selain itu sebagai umat manusia sudah sepantasnya untuk saling memberi dan membantu sama yang lain. Walau orang tua sudah tidak ada, sebaiknya sebagai anak tetap bersedekah atas nama mereka. Karena dengan bersedekah kepada orang lain tentu akan membuat mereka dan diri kita pribadi merasa lebih bahagia. Selain itu, bersedekah juga dapat memupuk kebaikan dan pahala untuk di masa depan. Pada akhirnya rezeki pun menjadi lebih lancar karena sering bersedekah. Bahkan bisa sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Nah, itulah selain mendoakan dan juga ada hal-hal yang lain yang harus kita selalu berbakti kepada orang tua dan banyak lagi yang lainnya ya. Baiklah, selanjutnya soal nomor 13. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menurut jumhur ulama memiliki kualitas A. Mutawatir, B. Hasan, C. Dhaif, D. Sahih, E. Ahad. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Sahih. Kenapa Al-Bukhari dan Muslim dikatakan kualitasnya adalah sahih? Karena dia memiliki syarat hadis sahih. Yang mana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut, sehingga para ulama sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam ini benar-benar berasal dari perkataan Nabi. Jadi menurut jumlah memiliki kualitas, dia dikatakan adalah hadis sahih. Kenapa? Karena hadis sahih itu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syad dan ilat. Ya. Syad ini ada kejanggalan, ilat itu adalah cacat ya dalam hadis tersebut ya. Maka jawaban tepat adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Baiklah, soal berikutnya soal nomor 14. Kita lihat ini dalam potongannya ayat dalam surah Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana faisyata wa sa'a sabila. Yang ditanyakan ini wala taqrabu itu janganlah mendekati zina. Jawaban yang tepat ada di sini adalah yang C ya. Dan jangan mendekat. Kemudian fahisyatan, perbuatan keji. Sabila, sabila itu adalah sabil, dalam perjalanan. Jadi itija adalah suatu jalan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat di soalnya juga. Di mana surah Asy-Syura ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Lanjut soal nomor 15 teman-teman. Allah mengharamkan hambanya berbuat zina, begitu pula mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong terjadinya zina. Adalah tafsiran wala taqrabuz zina. Ini menurut A. Al-Qurtubi, B. Asy-Syaukani, C. Al-Jalalin, D. Ibnu Katsir, E. Ibnu Taimiyah. Jawaban yang tepat di sini menurut Ibnu Katsir yang D. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Nah, ini dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Jadi menurut Ibnu Katsir ini ya, berkaitan dengan zina. Lanjut soal nomor 16 teman-teman. Berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tersembunyi disebut A. Akhalwat, B. Ikhtilat, C. Zina, D. Maksiat, E. Keji. Jawaban tepat adalah yang A. Khalwat. Kenapa? Kita lihat pembahasan. Menekankan kepada pengertian istilah secara fikih yang ruang lingkupnya adalah zahir.
di mana khalwat artinya sebagai aktivitas berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau yang tersembunyi. Jadi jawabannya adalah khalwat ya. Lanjut soal berikutnya. Jawabannya sudah jelas di sini adalah D, itu bohong. Di mana yang termasuk dalam perbuatan kategori dosa besar, yang ditanyakan adalah yang kecuali. Jawabannya yang kecuali adalah D. Kita lihat pembahasannya. Di mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menurut Bukhari dan Muslim ada 7 dosa besar. Syirik, praktekkan sihir, mengambil nyawa orang lain atau membunuh, memakan harta yang diperuntukkan untuk anak yatim, riba, meninggalkan kaum muslimin lainnya di medan perang, dan menuduh wanita perawan telah melakukan zina. Di sini ada 7 dosa besar. Bohong ini yang tidak termasuk dosa besar sini ya. Dan juga ada juga dosa besar lainnya adalah membunuh ya. Dosa pertama yang sangat besar yang dihindari oleh umat Islam. Kemudian mencuri atau korupsi, berzina, selingkuh, berhubungan sesama jenis ya. Lanjut, minuman miras. Jadi minuman miras termasuk dosa besar karena perbuatan haram dan dasar dari Islam. Ini mengkonsumsi narkoba dan berbagai obat jenis terlarang lainnya. Di mana di dalam surah Baqarah 219 yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang qamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, inilah yang diharamkan oleh Allah, itu termasuk dosa besar. Minuman keras. Kemudian adalah syirik. Syirik itu adalah mempersekutukan Allah. Ya, menganggap Allah itu juga Tuhan dan yang lainnya juga Tuhan. Berhala, menyekutukan, percaya kepada pohon besar dan lain sebagainya, itu adalah syirik. Ini merupakan dosa besar juga. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 18. Kitab Fathul Qadir adalah kitab buah penah A. Ibnu Taimiyah, B. Asy-Syafi'i, C. Qurtubi, D. Ibnu Katsir, As-Syaukani. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. As-Syaukani. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Di mana kitab Fathul Qadir itu adalah karya dari As-Syaukani. Yang terkenal adalah Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fanayal Riwayah wal Dirayah. Kalau dalam fikih teman-teman, Al-Sailal Jarar, Mutada Fik Alal Hada Ikal Azhar, itu syarh dari kitab Al-Azhar fi Fikih Al-Yabad. Kalau dalam hadis itu adalah Nailal Autar Syarhal Muntaqal Akbar. Jadi kitab Fathul Qadir itu karya buah pena dari Al-Syaukani. Jawabannya adalah E. Baik teman-teman. Ya, soal nomor 19 jawabannya yang B ya. Yang ditanyakan di yang garis bawah teman-teman. Perhatikan ayat berikut ini. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minkuma mi'ata jaldat. Yang ditanyakan wazani adalah pezina laki-laki. Kalau fajlidu diralah. Kemudian mi'atul jaldat 100 kali. Jadi orang yang melakukan perzinahan laki-laki dan perempuan itu akan diberikan sanksi atau diberikan diraan. Itu adalah 100 kali dirah. Jadi jawaban tepat adalah yang B ya. Kita lihat di pembahasannya sini. Ini yang paling panjang An-Nur ayat 2 ya. Azaniyatu wazani wasfajlidu kulla wahidim minkum mi'atul jaldat. Wala ta'khuzukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa liyashhadu bahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan, pezina laki-laki dalam masing-masing dari keduanya adalah 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka itu disaksikan oleh sebagian orang. Baiklah, lanjut soal yang terakhir teman-teman. Ini jawabannya yang A ya. Seorang pezina yang masih lajang atau belum menikah itu disebut dengan ghairu muhsan ya. Kita lihat pembahasannya. Kita pastikan apakah benar itu ghairu muhsan. Di mana dalam pelaku perzinahan dibedakan menjadi 2. Pezina muhsan, ghairu muhsan. Kalau yang muhsan itu adalah yang sudah memiliki pasangan yang sah.
atau sudah menikah atau perselingkuhannya. Kalau yang ghairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah, fornikasi namanya. Jadi orang yang melakukan zina yang belum nikah itu adalah ghairu muhsan. Itu dikenakan dira, ya, 100 kali dira. Kalau seandainya yang orang yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti, itu dihukum di dera itu 80 kali dera, ya. Jadi jangan sesekali kita melakukan perbuatan ini lagi, karena ini merupakan perbuatan dosa besar. Baiklah ya teman-teman, itulah pembahasan kita dari soal nomor 11 sampai nomor 20 teman-teman. Mudah-mudahan ini keluar di tahap ketiga. Jadi ini juga termasuk FLL teman yang terdahulu teman-teman di tahap 1 dan 2, di mana sudah ada keluar hadis, ya, macam-macam hadis, hadis hasan, hadis doif, hadis apalagi banyak yang lainnya yang juga berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, perzinahan, dosa besar, perbuatan beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan lain sebagainya. Itu juga sebagai gambaran bagi teman nanti di tahap ketiga nanti. Mudah-mudahan kita mendoakan semuanya termasuk saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa sampai PG dan juga lulus di SD yang teman-teman pilih. Ya mungkin itu saja teman-teman. Sedemikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.